Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Maulida dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah kelas 3C. Baik, jadi di sini saya merupakan presentator pertama dari tugas mata kuliah model pembelajaran dengan judul tugas Scientific Metode yang dinaungi oleh Bapak Samsul Hadi. Baik, jadi di sini mungkin kalian sering mendengar kata metode. Metode itu mungkin menurut kalian yang kalian ketahui pada umumnya yaitu cara atau langkah-langkah atau tahapan menuju sesuatu yang akan diinginkan atau proses lah ya istilahnya. Baik, jadi di sini saya akan mengupas sedikit lebih dalam tentang apa sih itu metode dan juga apa sih itu scientific atau pendekatan scientific. Pengertian metode. Secara etimologis, kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang tersusun dari kata meta dan hodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti atau sesudah, sedangkan hodos berarti jalan, cara, atau arah. Kemudian kata tersebut diserap dalam bahasa Inggris menjadi kata method yang berarti suatu bentuk prosedur tertentu untuk mencapai atau mendekati suatu tujuan, terutama cara yang sistematis. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian metode adalah suatu cara proses sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kata lain, metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan atau bagaimana cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Suatu metode dijadikan sebagai acuan kegiatan karena di dalamnya terdapat urutan langkah-langkah yang teratur sehingga proses mencapai tujuan menjadi lebih efisien. Dalam kaitannya dengan upaya ilmiah, metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Pengertian metode menurut para ahli. Yang pertama, Max Siporin pada tahun 1975. Metode adalah suatu orientasi kegiatan yang secara khusus ditujukan sebagai persyaratan sebagai tugas serta tujuan yang nyata. Sedangkan menurut Rushdie Ruslan pada tahun 2008, metode adalah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan cara kerja dalam memahami suatu objek penelitian dalam upaya menemukan jawaban secara ilmiah dengan keabsahan dari suatu yang diteliti. Selanjutnya, Heri Rahyubi. Metode adalah suatu model cara yang bisa dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai proses pembelajaran yang baik. Selanjutnya, Hamid Darmadi, Profesor Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui dalam upaya untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya, Pius Partanto dan M. Dahlan Barri. Metode adalah cara yang teratur dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya, Herbert Bisno. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima dan digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktik, serta bidang-bidangnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Karakteristik metode. Metode merupakan suatu aktivitas yang mapan yang dipakai dalam melakukan kegiatan tertentu oleh suatu kelompok. Metode merupakan aktivitas yang rutin karena relatif mapan dan sudah terbiasa dilakukan oleh suatu kelompok. Suatu metode yang mapan dan rutin dilakukan akan menjadi tindakan yang logis atau proses sistematis untuk mencapai tujuan yang dengan tingkat akurasi dan efisiensi yang baik. Pendekatan scientific. Pendekatan scientific adalah konsep dasar yang mewadai, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu. Prinsip utama pendekatan scientific dalam pembelajaran. Belajar siswa aktif, dalam hal ini termasuk inquiry-based learning atau belajar berbasis penelitian, cooperative learning atau belajar berkelompok, dan belajar berpusat pada siswa. Selanjutnya, assessment berarti pengukuran kemajuan belajar siswa yang dibandingkan dengan pencapaian tujuan belajar. Dan selanjutnya, keberagaman mengandung makna bahwa dalam pendekatan ilmiah mengembangkan pendekatan keberagaman. Pendekatan ini membawa konsekuensi siswa unik, kelompok siswa unik termasuk keunikan dari kompetensi, materi, instruktur,
pendekatan dan metode mengajar serta konteks. Tujuan pembelajaran saintifik yaitu untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Selanjutnya, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyesuaikan suatu masalah secara sistematik. Selanjutnya, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar. Yang terakhir, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah untuk mengembangkan karakter siswa. Langkah-langkah pembelajaran saintifik yaitu yang pertama yaitu mengamati atau observasi, yang kedua menanya, yang ketiga menalar atau mengolah informasi, yang keempat mencoba, dan yang kelima yang terakhir mengkomunikasikan. Selanjutnya saya akan melanjutkannya dengan video tatap muka. Langkah-langkah pembelajaran saintifik. Yang pertama yaitu mengamati atau observasi. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Metode ini memiliki keunggulan tertentu seperti menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama yaitu menentukan objek apa yang akan diobservasi. Yang kedua, membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi. Yang ketiga, menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi baik primer maupun sekunder. Yang keempat, menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi. Yang kelima, menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan dengan mudah dan lancar. Yang keenam dan yang terakhir yaitu menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan alat-alat tulis lainnya. Kegiatan observasi dalam proses pembelajaran meniscayakan keterlibatan peserta didik secara langsung. Dalam kaitan ini, guru harus memahami bentuk keterlibatan peserta didik dalam observasi tersebut. Yang pertama, atau yang A yaitu observasi biasa atau common observation. Pada observasi biasa, untuk kepentingan pembelajaran, peserta didik merupakan subjek yang sepenuhnya melakukan observasi atau complete observer. Di sini peserta didik sama sekali tidak melibatkan diri dengan pelaku atau objek atau situasi yang diamati. Yang B, observasi terkendali atau controlled observation. Seperti halnya observasi biasa, pada observasi terkendali, untuk kepentingan pembelajaran, peserta didik sama sekali tidak melibatkan diri dengan pelaku, objek, atau situasi yang diamati. Mereka juga tidak memiliki hubungan apapun dengan pelaku, objek, atau situasi yang diamati. Namun demikian, berbeda dengan observasi biasa, pada observasi terkendali, pelaku atau objek yang diamati ditempatkan pada ruang atau situasi yang dikhususkan. Karena itu, pada pembelajaran dengan observasi terkendali termuat nilai-nilai percobaan atau eksperimen atas diri pelaku atau objek yang diobservasi. Yang C, observasi partisipasif atau participant observation. Pada observasi partisipasif, peserta didik melibatkan diri secara langsung dengan pelaku atau objek yang diamati. Sejatinya, observasi semacam ini paling lazim dilakukan dalam penelitian antropologi, khususnya etnografi. Observasi semacam ini mengharuskan peserta didik melibatkan diri pada pelaku, komunitas, atau objek yang diamati. Di bidang pengajaran bahasa misalnya, dengan menggunakan pendekatan ini berarti peserta didik hadir dan bermukim langsung di tempat subjek atau komunitas tertentu dan pada waktu tertentu pula untuk mempelajari bahasa atau dialek setempat, termasuk melibatkan diri secara langsung dalam situasi kehidupan mereka. Yang D, selama proses pembelajaran, peserta didik dapat melakukan observasi dengan dua cara perlibatan diri. Kedua cara perlibatan dimaksud yaitu observasi berstruktur dan observasi tidak berstruktur, seperti dijelaskan berikut ini. Observasi berstruktur. Pada observasi berstruktur, dalam rangka proses pembelajaran, fenomena, subjek, objek, atau situasi apa yang ingin diobservasi oleh peserta didik telah direncanakan oleh secara sistematis di bawah bimbingan guru. Observasi tidak berstruktur. Pada observasi yang tidak berstruktur, dalam rangka proses pembelajaran tidak ditentukan secara baku atau
rigid mengenai apa yang harus diobservasi oleh peserta didik. Dalam kerangka ini, peserta didik membuat catatan, rekaman, atau mengingat dalam memori secara spontan atas subjek, objektif, atau situasi yang diobservasi. Yang B, menanya. Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca, ataupun dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkret sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, ataupun hal lain yang lebih abstrak. Fungsi dari bertanya itu sendiri. Yang pertama, membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik tentang suatu tema atau topik pembelajaran. Yang kedua, mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus menyampaikan ancaman untuk mencari solusinya. Yang keempat, menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas substansi pembelajaran yang diberikan. Yang kelima, membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, mengajukan pertanyaan, dan memberi jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keenam, mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, berargumen, mengembangkan kemampuan berpikir, dan menarik kesimpulan. Yang ketujuh, membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima pendapat atau gagasan, memperkaya kosakata, serta mengembangkan toleransi sosial dalam hidup berkelompok. Yang kedelapan, membiasakan peserta didik berpikir spontan dan cepat serta sigap dalam merespon persoalan yang tiba-tiba muncul. Dan yang kesembilan yaitu melatih kesatuan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan berempati satu sama lain. Kriteria pertanyaan yang baik yaitu yang pertama singkat dan jelas, yang B menginspirasi jawaban, yang C memiliki fokus, yang D bersifat probing atau divergen, yang E bersifat validatif atau penguatan, yang F memberikan kesempatan peserta didik untuk berpikir ulang, yang G merangsang peningkatan tuntutan kemampuan kognitif, yang H merangsang proses interaksi. Selanjutnya poin yang C, menalar atau mengolah informasi. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Kegiatan menalar menjadi tidak efektif apabila siswa hanya mengandalkan pemahaman seadanya. Mereka hanya berdiam diri di kelas, berdiskusi dengan temannya dengan pengetahuan yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Akibatnya, rumusan jawaban mereka hasilkan pun akan dangkal dan proses pembelajaran pun tidak menjadikan mereka memperoleh sesuatu yang baru. Oleh karena itulah, peran guru sangat dituntut dalam penyediaan sarana belajar, antara lain dengan menyiapkan berbagai referensi yang bisa digunakan siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yang D, mencoba. Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Pada materi pembelajaran IPA misalnya, peserta didik harus memahami konsep-konsep IPA dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik pun harus memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar serta mampu menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari. Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk ini adalah yang pertama, menentukan tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum. Yang kedua, mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus disediakan. Yang ketiga, mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen sebelumnya. Yang keempat, melakukan dan mengamati percobaan. Yang kelima, mencatat fenomena yang terjadi, menganalisis dan menyajikan data. Yang keenam, menarik kesimpulan atas hasil percobaan. Dan yang ketujuh, terakhir, membuat laporan dan mengkomunikasikannya hasil percobaan. Agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan dengan lancar, maka yang pertama, guru hendaknya merumuskan tujuan eksperimen yang akan dilaksanakan oleh murid. Yang kedua, guru bersama murid mempersiapkan perlengkapan yang akan digunakan.
Yang ketiga, perlu memperhitungkan tempat dan waktu. Yang keempat, guru menyediakan kertas kerja untuk pengarahan kegiatan murid. Yang kelima, guru membicarakan masalah yang akan dijadikan eksperimen. Yang keenam, membagi kertas kerja kepada murid. Yang ketujuh, murid melaksanakan eksperimen dengan bimbingan guru. Yang kedelapan dan yang terakhir, guru mengumpulkan hasil kerja murid dan mengevaluasinya bila dianggap perlu didiskusikan secara klasikal. Yang E, mengkomunikasikan. Berarti menyampaikan hasil kegiatan sebelum kepada orang lain, baik secara lisan ataupun tertulis. Kegiatan yang dimaksudkan bisa dengan cara sebagai berikut. Yang A, silang baca antar siswa. Yang B, membacakan pendapat pribadi ataupun hasil diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan dari siswa lainnya. Yang C, berprestasi di depan kelas dan menggunakannya media tertentu seperti LCD sehingga menyerupai kegiatan diskusi umum. Yang D, memajang karya di majalah dinding. Yang E, kunjungi karya berarti siswa mengunjungi karya temannya yang dipajang di dinding atau tempat-tempat lainnya untuk mereka komentari atau dinilai. Prinsip-prinsip pembelajaran saintifik. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang ketiga, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keempat, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Yang keenam, yang terakhir, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Contoh kegiatan pembelajaran saintifik. Berdasarkan metode saintifik, kegiatan pembelajaran meliputi 3 kegiatan pokok. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Contoh kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru mengucapkan salam. Yang kedua, guru mengingatkan kembali tentang konsep-konsep yang telah dipelajari oleh siswa yang berhubungan dengan materi baru yang akan dipelajarkan. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, contoh kegiatan inti. Yang pertama, mengamati. Misalnya, dalam mata pelajaran IPS, guru meminta siswa untuk mengamati fenomena hutan gundul, banjir, ataupun tanah longsor. Yang kedua, menanya. Misalnya, dalam mata pelajaran IPS, guru menanya, apakah sebab dan akibat dari terjadinya sebuah bencana banjir? Yang ketiga, menalar untuk mengajukan hipotesis. Misalnya, banjir diakibatkan oleh banyaknya penggundulan atau penebangan hutan secara liar. Yang keempat, mengumpulkan data atau informasi. Siswa mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, menganalisis data. Siswa menganalisis data yang dikumpulkan atau diberikan oleh guru. Yang keenam, menarik kesimpulan. Siswa menarik kesimpulan dari berdasarkan hasil analisis yang mereka lakukan. Selanjutnya, contoh kegiatan penutup. Yang pertama, siswa diminta untuk menjelaskan contoh lain selain dari pembahasan pada kegiatan inti yang telah dibahas tadi. Yang kedua, guru meminta siswa untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep, prinsip, teori yang telah dipelajari. Yang ketiga, guru memberikan tugas untuk dikerjakan baik secara kelompok ataupun individu. Yang keempat, yang terakhir yaitu guru mengucapkan salam penutup dan doa. Baik, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.